Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di Financial Dialogue. Ini acara yang khusus memang kita bikin. Semoga bisa rutin, nggak sebulan sekali sih, tapi beberapa bulan sekali. Tapi beda dengan Financial Clinic, ini Financial Dialogue. Terima kasih sudah bergabung dan kamu akan menjadi teman dialog hari ini. Saya Ligwina Hananto, nyonya rumah di Financial Dialogue. Nyonya rumah bukan tuan rumah. Saya posting di Facebook, ya, saya positif gitu ceritanya. And then orang-orang ribut gitu, dia pikir saya COVID gitu kan. Ternyata nggak COVID, jadi saya berhasil melunasi hampir 90% dari hutang pribadi saya yang berkaitan dengan investasi properti saya. Jadi akhirnya, luar biasa. Akhirnya setelah setelah 20 tahun lebih membangun dari properti saya yang kita sewa-sewain, kan kita sebut sebagai passive income ya. Kalau kita belajar keuangan atau investing. Nah, akhirnya income dari investasi passive income saya per hari ini, per 2021, itu sudah lebih besar daripada biaya yang saya harus bayar installment bulannya. Jadi rasanya, ya, tahun depan Aku lihat postingannya Bapak yang waktu Bapak terima sertifikat pulang ke rumah, kata Bapak gitu. Aku yang, Bapak aja baru terima sertifikat pulang ke rumah. Kalau gitu aku masih jauh nih. Itu 20 tahun loh, Wina, itu sertifikat melanglang buana itu. Ya. Digadein terus, Pak. Digadein terus, jadi jalan terus ya sampai 20 tahun baru kemarin pulang rumah. Dan barusan kemarin lagi tanggal 2 seminggu yang lalu sertifikat rumah di Bogor juga udah pulang. Ya, jadi rumah Bogor yang keren itu, aku udah pernah rumah Bogor. Rumah Bogor juga udah pulang. Istri saya senang sekali, dia wah ini. Nah, jadi orang kayak Pak Alex aja ada perjuangan kayak gitu ya. Jadi tahun depan kemungkinan akan lunas. Tahun 2 tahun lagi mungkin seluruhnya akan lunas. Jadi kalau utang saya lunas, artinya installment terhadap properti saya lunas, pendapatan saya dari investasi dari properti itu kayaknya sudah bisa menghidupi hidup saya. Nah, pensiun 1-2 tahun lagi ya, Pak. Nah, jadi pensiun saya dengan gaya hidup saya sekarang ini, ya kan, itu akan bisa dibiayai dengan passive income yang di properti tadi. Ya. Oke, jadi tapi boleh 20 tahun loh. 20 tahun ya, Pak ya. Jadi boleh aku bilang aset, kan kita ngomongin passive income berarti aset aktif ya, Pak. Aset aktifnya Bapak itu berarti pure property ya? Yang saya bangun sekarang baru properti. Aku tulis title A Proud Sandwich Generation karena aku pernah ada di titik yang aku sama sekali nggak proud dengan menjadi sandwich generation. Aku pernah di titik merasa itu adalah hukuman, aku merasa itu adalah beban, aku merasa itu adalah sesuatu yang yang tiap hari tuh aku mengeluh gitu, ya Tuhan hidup gini amat ya, seperti itu. Sehingga dengan menyadar, tapi itu kayaknya satu titik balik saya sih, di mana ketika saya menyadari, oh ini tuh ada namanya ya, oh ini namanya sandwich generation ya. Kemudian itulah yang membawa saya mungkin jadinya bertumbuh ya. Saya jadi tahu harus merencanakan keuangan dengan baik supaya keinginan saya untuk tetap membahagiakan orang tua dan membahagiakan anak dan terutama membahagiakan diri saya sendiri itu bisa ketemu di tengah-tengah tuh. Karena ya saya tahu ternyata yang saya alami itu ternyata ada sebutannya gitu. Istilahnya kalau sakit tuh sebelumnya tuh kayak aduh ini sakit apa ya, nggak tahu, terus habis itu dokter bilang oh kamu sakit ini gitu, terus habis itu dikasih resep caranya harus hidup sehat semacam itu. Jadi aku akhirnya ngerasa bahwa sandwich generation ini adalah sebuah jalan yang dikasih sama Tuhan supaya aku bertumbuh sih gitu dan merencanakan segala sesuatunya. Buat kami, saya dari keluarga Cina gitu kan, Chinese itu, saya cerita sedikit dah, saya kasih ilustrasi bagaimana sebenarnya sikap kita ya, Chinese value itu seperti apa. Once upon a time, ya, back many years ago, saya berdua sama papa saya. Waktu itu saya masih SMP, jadi udah lama sekali. Papa saya duduk di samping saya nonton TV, adik-adik saya semua lagi udah tidur ya. Saya 6 bersaudara, saya paling besar.
Jadi mungkin papa saya ngajak saya bicara karena saya anak paling besar. Ya. Tapi buat apa juga dia ngajak bicara anak SMP gitu kan. Jadi mungkin juga dia lagi stres aja kali ya. Jadi dia bilang gini, Lex, si Engkong itu berarti ayah saya ya. Nah, ibu kandungnya ayah saya itu sudah meninggal, jadi ayahnya itu menikah lagi. So dia punya keluarga berpisah. Terus dia bilang gini, itu si Engkong minta dibiayain untuk keliling dunia, kata papa saya. Saya kan dengerin aja. Terus dia bilang gini, duit sih nggak ada, Lex, tapi kita ada mobil. Papa saya itu jual mobilnya untuk biayain ayahnya yang katanya mau keliling dunia. Saya tuh nggak cerita ini ketika sampai kemarin kita bicara soal sandwich generations. Jadi itu cerita itu brings back memory buat saya. Oh iya ya. So papa saya itu nggak questioning dia punya role, ya. Dia nggak questioning role-nya sebagai, katanya tadi kan sandwich. Dia support keluarganya. Dan itu values yang di mana saya besar. Pak, ada yang marah nggak habis itu? Ibu saya pasti marah. Jadi dia menganggap itu sebagai kewajiban seorang anak. Jadi di keluarga kami itu dianggap itu adalah itu what it is gitu. Ya begitulah gitu. Jadi nggak terlalu saya tidak terpikir ya sampai kemarin. Ada satu cerita lagi yang saya mau sampaikan di sini adalah bahwa suatu ketika ada satu cerita lagi yang mungkin related dengan cerita ini adalah bahwa papa saya itu tadi dia tegak lurus ke orang tuanya, tapi dia sadar bahwa dia harus survive sendiri ketika dia sudah tidak produktif lagi. Karena suatu ketika misalkan ada satu cerita, bukan ada suatu cerita, ada kejadian bahwa dari keluarga kami itu ada yang keluarga jauh, ada yang bangkrut usahanya. Nah, ayah ibunya itu mati-matian mensupport anaknya yang jatuh dan menantunya yang bangkrut supaya dia bangkit kembali. Hutang-hutangnya dibayarin sampai dia menjual aset-asetnya. Ya. Dan papa saya itu nasihatin saudaranya itu, jangan dijual semua, dia bilang. Nanti kalau dijual semua kamu pegang apa? So jadi dia ngerti sebenarnya bahwa jadi dia sama orang tuanya dia tegak lurus, dia nggak bertanya, tapi dia tahu bahwa dia harus mempunyai sesuatu untuk bekal di masa pensiunnya. Makanya dia nasihatin saudaranya gitu. Jadi itu adalah values di mana keluarga kami tumbuh. Oke. Jadi buat saya it is a given. A given situasi gitu ya Pak ya. Ada satu anak atau satu siapa yang kemudian dia tumbuh lebih rindang. Okay. Nah, dia harus membantu saudara-saudaranya. Ya, dia harus membantu saudara-saudaranya. Itu diajarin sih. Oke. Nah, jadi itu yang saya tapi saya putuskan bahwa saya mau seperti papa saya, bahwa saya tidak mau tergantung sama anak saya. Jadi suatu ketika kalau saya sudah pensiun, jadi mereka tidak saya bebani, saya nggak akan minta uang jalan-jalan keliling dunia sama saya. Kalau dibilang hubungan tidak sehat dengan uang tuh asal mulanya dari mana, itu adalah ketika saya menyadari posisi saya ini kejepit itu tadi ya. Waktu pas lagi single, maksudnya kan habis kuliah, habis itu kerja, itu apalagi saya keluarga Jawa juga mungkin agak sama lah dengan mungkin dari tadi Pak Alex bilang pengennya tuh support keluarga gitu. Itu tuh juga selalu menjadi saya sesuatu yang saya pegang, membahagiakan orang tua, bikin orang tua bangga, itu tuh selalu saya pegang. Dan itu kayak pasti ada doa-doa dalam masa kecil atau ulang tahun tuh atau sebutan dari orang-orang seperti itu gitu kan. Kemudian saya mendapatkan pekerjaan, terus habis itu waktu itu sih nggak apa-apa, support orang tua, oke, fine gitu kan. Ya memang semestinya demikian gitu kan. Tapi begitu saya kemudian tinggal di Jakarta ini, saya melihat beberapa orang teman-teman saya itu kok ada yang nggak support orang tuanya ya, dan orang tuanya kok nggak apa-apa gitu loh, yang kayak oh berarti orang ini beda-beda. Saya pikir seluruh orang di seluruh bumi ini tuh
seperti saya gitu yang menanggung orang tuanya, tapi ternyata kok enggak ya. Dan saya itu jadi tahu bedanya bahwa oh ada juga orang tua yang udah prepare orang tuanya ya, dan mungkin itu ya biasalah anak muda, akar semuanya itu kan membanding-bandingkan ya. Saya bandingin, kok enak banget ya dia gajinya bisa buat dia sendiri gitu kan, terus sementara aku oke, ya udah tapi nggak apa-apa gitu kan, ngejalanin. Sampai akhirnya saya benar-benar kayak ngerasa saya di titik terendah dalam hidup saya bilang gitu, adalah ketika saya punya anak. Nah ketika saya punya anak, saya mulai berpikir nih, wah gimana ya ini ya, maksudnya saya menanggung orang tua, saya menanggung anak, dan kebutuhannya juga tidak sedikit gitu kan, punya anak kan, dan apalagi sebagai orang tua baru pengen yang terbaik buat anaknya. Tapi di saat itu tuh kayak battle gitu sih di dalam diri saya tuh, wah ini terbaiknya banyak banget, pengen yang terbaik buat semuanya gitu, pengen yang terbaik buat orang tua saya, terbaik buat anak saya, tapi jadi pontang-panting gitu. Terus sementara pendapatan segini-gini aja gitu kan, jadinya dan itu tuh jadinya saya pontang-panting sampai akhirnya saya wah nggak bisa nih, pokoknya harus berusaha keras nih supaya semuanya bahagia, harus berusaha keras supaya orang tua saya bahagia, harus berusaha keras supaya anak saya juga jangan sampai tidak bahagia gitu. Karena saya dulu juga pernah hidup susah gitu kan, jadi saya nggak pengen anak saya hidup susah gitu. Jadi semua saya ambil Mbak, kerjaan tuh semua saya ambil. Saya memang bekerja kantoran, tapi waktu itu mungkin Mbak Wina juga tahu saya kan anak Twitter lama ya, jadi ada kerjaan apa sih, content creator apa tuh semua saya ambil, baik yang misalkan value-nya saya nggak suka tuh kayak udah nggak apa-apa lah demi uang gitu pokoknya. Tapi itu yang bikin saya setiap saya nerima itu rasanya bukan syukur ya Mbak. Aku setiap nerima itu rasanya kayak aduh ini harus buat orang tua saya nih. Jadi rasanya tuh gitu, badan tidak sehat ya. Dan itu aku merasa kayak ngejar uang demi untuk apa ya? Mengerjakan sesuatu hanya untuk uang gitu jadinya saya. Tapi uangnya ini buat apa gitu kan. Jadi buat apanya tuh buat orang tua saya, buat anak saya, orang tua saya, anak saya, dan saya sendiri kayak ngerasa saya sendiri aja bahkan ngerasa dosa make uang saya sendiri. Jadi kayak mungkin kalau di Jakarta itu kan kalau anak-anak kantoran misalkan habis gajian tuh beli baju Zara gitu kali ya Mbak ya, gitu kan, beli baju di mall itu pan-pan aja. Nah saya tuh bisa mikir setengah tahun Mbak mau beli blazer berkali-kali demi, karena saya takut uang itu bisa mengurangi kebahagiaan orang tua saya. Saya takut menggunakan uang itu. Jadi di situ sih Mbak saya ngerasa wah hubungan ini kok nggak sehat banget ya sama uang. Bahkan itu tuh sudah mengganggu hubungan dengan saya dengan suami saya. Jadi ketika suami saya bilang dia mau beli apa itu saya sinis gitu loh Mbak, yang kayak hah beli gitu kayak loh kenapa? Mungkin dia juga bingung lah kan uang aku gitu ya. Tapi sangat sensitif sekali, dan saya juga jadi aduh pokoknya senggol bacok pokoknya kalau soal duit itu. Saya tiba-tiba saya nggak sadar itu, tapi suami saya yang menyadarkan saya kayak kamu kenapa sih kok tegang banget kalau setiap ngomongin uang. Emang iya ya, nggak sadar itu di luar bawah sadar saya. Jadi saya ngerasa ini tidak baik gitu hubungan saya. Karena suami saya juga menanggung orang tuanya juga gitu, jadi kayak kita sama tahu lah. Cuman kalau keluarga suami saya tuh anaknya 5, jadi yang numpuk masih banyak gitu lah ya Mbak ya. Kalau aku kan berdua gitu kan gitu. Itu yang dimaksud banyak anak banyak rezeki kali ya. Investasi dong Mbak judulnya. Sendirian, nanggung berlima. Dan waktu itu sih ayah mertua almarhum sekarang waktu itu masih bekerja, jadi kayak masih bisa manageable lah gitu kan. Oke, jadi aku kebayangnya berarti yang tadi sensitif banget masalah uang, berarti yang Mbak Rana kepikiran nih uang gajian aku yang emang aku alokasiin buat orang tua aku gitu ya Mbak, kurang lebih gitu ya. Gak cuma uang gaji sih, pendapatan. Jadi saya tuh pendapatan maksudnya penghasilan semua diambil. Penghasilan. Semua pengambil, tapi jadinya tuh kayak gak berarah gitu loh Mbak. Jadi aku kayak ngambil tapi terus buat apa gitu kan. Sampai suami aku bilang gini, dia sedih juga kali ya ngeliat aku kerja pontang-panting setiap hari, hampir gak ada stopnya, bahkan sampai kayak dan kan kalau capek kan gampang marah ya Mbak, jadi sama anak itu kayak emosi gitu kan, kamu kenapa sih gitu kan. Nah ya jadinya sampai dia bilang, aku senang lihat kamu kerja, tapi kamu kerja sampai apa sih, kamu ngejar apa? Cukup, oke, kamu nggak apa-apa kerja, tapi kamu senang ngerasa cukup buat kamu tuh berapa? Nah itu aku nggak bisa jawab waktu itu.
Iya, jadi gini teman-teman kan, pastilah ya setiap anak itu cita-citanya seperti yang saya bilang tadi, membahagiakan orang tua gitu kan. Jadi orang tua aku memang punya kehidupan sendiri yang aku juga menjalani juga. Jadi ayah aku wira swasta yang jatuh bangun, dan sehingga mereka juga tidak punya investasi gitu kan. Mereka tidak punya rumah sampai saat ini. Dan aku merasa kebahagiaan mereka itu adalah punya rumah. Jadi itu tuh yang terpatri di aku, gimana caranya orang tua aku tuh punya rumah. So itulah kenapa aku tuh kerja sekian pontang-panting saat itu tuh untuk mewujudkan rumah buat mereka, Mbak. Jadi aku tarik gitu kan. Tapi ternyata dan itu kan aku berasumsi kebahagiaan mereka itu adalah seperti itu, punya rumah. Tapi ketika aku ngejalaninnya kok juga dengan berat hati, bukan berat hati ya, ngejalaninnya kok kayak dikit-dikit ngeluh, sebenarnya apa ini sih apa memang benar ini yang mereka cari. Ternyata ketika saya sampai di titik balik itu dan saya berusaha terbuka gitu, saya ngajak ngobrol orang tua saya, ternyata kebahagiaan versi mereka tuh bukan itu, Mbak. Ternyata kebahagiaan mereka tuh ternyata tuh kayak yang mereka tuh justru sedih lihat saya kerja pontang-panting pulang malam setiap hari. Ternyata kebahagiaan mereka tuh mereka bisa ngeliat cucu, terus habis itu mereka ngelihat saya tuh nelpon mereka setiap hari gitu kan, tanya kabar. Soalnya dulu, Mbak, kalau aku telepon tuh, ibu butuh berapa gitu loh. Oke. Atau kalau gitu amat sih gitu kali ya rasanya mereka. Saya ada satu titik yang ngerasa orang tua saya rentenir bagi saya ya, karena kalau ada telepon tuh waduh pasti minta nih gitu loh. Itu saking nggak sehatnya saat itu, dan itu saya ngerasa, dan saya tidak mau membangun hubungan sama orang tua kayak gitu kan. Iya benar. Saya justru generasi ini bukannya saya benci orang tua saya atau saya tidak bersyukur ya, tapi saya sangat cinta sekali sama orang tua saya. Saya justru pengen yang terbaik buat mereka, tapi gimana nih supaya semuanya sehat gitu, semuanya ketemu di tengah. Anak saya tetap mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan, sayangnya juga, karena bagi saya yang paling penting itu kita bahagia diri dulu, kayak di pesawat gitu loh, Mbak. Kalau ada bencana kan, kita dulu yang diselamatkan, baru bisa menyelamatkan orang lain. Jadi saya ngerasa saya perlu menyelamatkan diri saya merasa mampu dulu, saya sehat dulu secara keuangan, kemudian udah mari bicarakan. Jadi saya benar-benar ngajak orang tua saya ngomong waktu itu, butuhnya berapa sih? Karena orang Jawa tuh sungkanan ya, kayak itu mau bilang kayak ibu butuh berapa, itu tuh nggak keucap dulu, Mbak, saya, Mbak, benar-benar kayak. Dan orang tua saya juga tipe yang nggak belak-belakan ngomongnya, jadi kayak udahlah nggak usah, gimana Allah gitu kan. Mungkin titik baliknya adalah tahun 2003 kali ya. Tapi saya mulai investasi sebelum itu. Tetapi konsep ini mulai saya kenal ketika saya baca bukunya Kiyosaki tuh, ya, yang Rich Dad Poor Dad. Nah, buku itu yang mengajari mengenai passive income segala macam kan. So, berarti kita harus bangun passive income ya. Jadi kita harus bangun apa? Bangun investasi ya. Nah, ya udah, saya mulai. Jadi investment saya di properti itu dimulai di tahun 1999. Alex, boleh nggak sih share pada saat itu umur berapa? Nggak apa-apa dong, Pak. Biar semangat nih yang dengerin. Anin mulai korek-korek nih, Anin. Ya, itu umur, kalau 99 saya umurnya 30. Ya, Oke. Jadi umur 30 itu, saya boleh cerita nggak mengenai pembelian aset saya yang pertama ini? Boleh, justru itu, Pak. Interesting. Biar semangat. Saya itu kerja terakhir sebagai pemimpin cabang di BCA, ya, di BCA dan di BCA di Bali, ya. Terus suatu ketika ada main nasabah saya bilang, Alex, lu mau beli tanah nggak? Gue baru beli tanah di seberang gua ada tanah tuh. Saya bilang mau juga ya, gitu. Berapa luasnya? Itu 1.500. Kalau di Bali dihitungannya are, jadi satu are itu 100 meter persegi. Ini ada 15 are, berarti 1.500 meter persegi. Oh, murah tuh, Lek. Dia mau jual dengan 10 juta per are. 10 juta per are berarti 100.000 per meter persegi. Ya, jadi 115 are artinya 150 juta. Ya. Oke. Saya bilang, mau juga ya, tapi nggak punya duit. Dari mana duitnya? Ya kan nggak punya uang. Terus saya lihat, datang ke sana. For the record, tanahnya di Brau. Kalau tahu Pantai Brau di daerah sana. Saya lihatnya, bagus juga, lebar, luas gitu kan. Tapi kan nggak punya uang. Akhirnya saya bilang sama nasabah saya namanya Ko Chandra, kok nggak jadilah, saya nggak jadi beli, nggak punya uangnya. Terus bilang, udah ya lu nggak mau jadi beli ya, kalau lu nggak beli gue beli nih, gitu kan. Ya udah, Ko Chandra aja ngambil dah, saya nggak jadi beli. Saya kemudian saya baru punya anak satu waktu itu,
ya, bayi si Samantha itu. Itu 30 Saya tahun kemudian ya Pak? ke Umur supermarket. 30 ya? Ya, umur 30 anak saya ya masih si Semi masih satu ya. Yang kedua masih di kandungan. Saya ke supermarket beli susu. Susunya satu kaleng 100.000. Satu kaleng 100.000 karena waktu itu habis krisis. Jadi 98 kan krisis moneter. Iya, Jadi US dollar naik. Jadi satu kaleng itu 100.000. Saya lihat itu 1 meter tanah 100.000. Satu kaleng 100.000. Sama. Saya bilang ini pasti ada yang salah ini kan. Besoknya saya telepon sama teman saya, sama nasabah saya itu. Coach Chandra udah dijadiin belum tanahnya? Udah. Kenapa? Lu mau? Udah deh buat saya deh. So, singkat cerita saya beli tuh tanah. Ya, utang. Ya, utang. Saya punya uang 25 juta, saya utang 125 juta untuk beli tanah itu yang harganya 150 juta. Ya, proses utangnya saya ceritakan lain kali, tapi itu utang. Saya punya tanah itu. And then kemudian tanah itu saya jual 1 tahun berikutnya 22 juta 500. Jadi saya belinya 10 juta. Oke. Saya jualnya 22 juta 500. Untungnya 12 juta 500. Dalam 1 tahun ya Pak? 12 juta 500 dikali 15 dalam 1 tahun. Wah, saya nggak pernah lihat uang sebanyak itu. Ya, saya bilang, wow, gila, banyak sekali uangnya. Saya bilang, berapa? 100 juta lebih kan untungnya kan? Iya. Untungnya 100 juta lebih gitu Iya, kan? betul. Ya, saya bilang, seumur saya nggak pernah lihat uang sebanyak itu. Itu adalah uang besar pertama kali yang saya dapat. Luar biasa. Istri saya bilang, itu rezeki orok, dia bilang itu. Baru hamil lagi punya anak yang kedua, itu rezeki orok, dia gitu. And waktu itu feel very good, ya kan? Saya mau jelasin dulu. Waktu itu feel very good karena saya dalam 1 tahun bisa dapat untung 100 juta. And for the record itu adalah uang besar pertama kali yang saya dapat. Tapi kalau fast forward sekarang tahun 2021, tanah yang saya jual 20 juta itu harganya 1 miliar. Harganya 1 miliar. So, I'm not that smart after all, you know. Kirain keren ternyata kecepatan jualnya Pak. So, moral of the story adalah kalau kita mau membangun aset seperti itu, remember my story. Remember my story. Jadi anak-anak milenial yang mau start, saya bilang saya selalu ngomong mulai dengan tanah kosong. Mulai tanah kosong somewhere di mana yang prospektif and wait for 20 years. Ya. Jangan dijual ya Pak. Jangan dijual-jual. So, itu investment saya pertama. And then setelah itu gulung ya sampai saya cerita kemarin bahwa saya selalu menggunakan leveraging utang. Saya selalu utang. Jadi saya punya income bulanan saya, gaji saya segala macam itu habis bayarin utang. Jadi karena saya ngutang, maka kan income saya harus motong bayar angsurannya. Betul. Ya. Jadi walaupun income saya nambah, tapi uangnya yang saya pegang nggak banyak-banyak terus karena kepotong terus ke sana. Kepotong untuk bayarin cicilan utang-utang dan sebagainya gitu kan. Jadi secara tidak sengaja saya dipaksa untuk berinvestasi. Oke. Jadi itu saya bilang menabungnya dipaksa. Dan itu saya pikir gini, itu menolong karena kebanyakan orang itu kan menabung setelah ada sisanya. Jadi rumusnya adalah income, kemudian expense, kemudian sisanya ditabung atau diinvest, ya kan? The problem dengan formula itu adalah biasanya nggak ada sisanya. Jadi bayar utang dulu, baru ada baru expense. Sisanya gitu. Buat rutin dan lain-lain, gitu ya Pak ya? Iya. Oke, nah ini Pak Alex, Mbak Wina juga punya cerita nih kalau di QM Mbak Wina nggak boleh tuh nyisain tabungan, jadi harus duluan juga. Potong di depan Pak, di depan. Kita geng potong di depan, jangan nunggu ada sisa, harus tentuin mau investasinya berapa di depan. Oke, iya gitu Pak. Jadi udah sejalan nih sama Pak Alex. Mau nggak mau investasinya harus di depan dulu, baru yang sisanya untuk kita manage alokasi yang lain. Oke. Perjalanan masih panjang sih, tapi paling tidak saya sudah memulai. Gitu. Mungkin masih belum banyak, tapi ya paling nggak sudah dimulai sih.
Sudah dimulai ya. Terus kalau masalah aset investasinya, mungkin Mbak Rahna bisa cerita nggak apakah di surat berharga ataupun aset juga kayak Pak Alex gitu, atau ada bisnis gitu bahkan? Belum, ini lagi menyelami nih, gara-gara terinspirasi ke Pak Alex juga saya jadi sama tadi Mbak Wina tadi, karena kan saya nggak tahu ya apakah telat apa enggak, tapi mungkin ini memang saatnya ya sekarang ya, maksudnya Tuhan juga nggak pernah kasih jalan tuh terlambat kan, enggak, berarti memang saya perlunya sekarang gitu, informasi ini perlunya sekarang, jadi nggak ada yang telat. Kalau saya sih yang udah melakukan perencanaan, jadi sekarang saya sudah tahu juga tuh flow orang tua saya tuh butuhnya berapa, kemudian kebutuhan saya juga berapa. Nah terus untuk investasi sudah saat ini aja masih nabung dana pendidikan, karena sama kayak Mbak Wina, saya terus tahun kemarin pandemi anak kedua ya kan, jadi agak berubah lagi jadinya susunan yang pertama oke, kita rombak lagi ya nggak apa-apa, yang penting udah ada perencanaan itu tadi. Jadi kalau untuk pensiun saya dan suami, sebenarnya suami sih ya udah kamu deh yang atur gitu kan, kami ke surat berharga sama saham sih kita. Tapi boleh nih, nanti pengen kalau ada bisnis juga sebenarnya pengen gitu sih, pengen mengerjakan sesuatu di saat tua nanti. Oke. Jadi udah mulai ke arah surat berharga, mungkin kedepannya ada bisnis atau yang tadi Pak Alex cerita ya, asetnya, aset properti. Oke. Amin.